Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam syahdu buat pecinta tosan aji di bumi Nuswantara ini. Selamat selamat. Pada kesempatan kali ini kita menyaksikan hasil warangan, yaitu mewarangi keris putut sajen khas dari Batak, yaitu putut sajen pemberian dari Mas Andi Nasution. Ini merupakan keris putut sajen artefak. Nah, kita saksikan ternyata hijau ngeletong atau hijau ngelumut atau nyemen. Nah, ini sangat syahdu sekali. Ini materialnya memang seperti ini. Nah, pusaka putut sajen. Tentunya kita juga akan menyaksikan bagaimana mewaranginya. Nah, ini merupakan kemarin setelah mute, hasilnya seperti itu. Ini sudah ngebrom, walaupun masih ada beberapa karat yang nempel, tidak jadi masalah. Ini mutih yang sudah lumayan lama, yaitu 1 bulanan. Dirasa cukup, baru kita akan warangi. Untuk mutih itu fleksibel, karena hasil mutih ini juga menentukan hasil warangan. Jadi dirasa cukup, ya tentunya masuk ke tahap warangan. Kita singkirkan dulu, kita siapkan gawangannya. Dan kita akan tuang air warangannya. Ini dengan air warangan, yaitu air warangan nom. Air warangan ini sudah dipakai beberapa kali sehingga terlihat coklat. Kita akan masukkan keris putut sajennya, masukkan di gawangan. Keris putut sajen ini perlu diwarangi karena biar material aslinya juga terlihat. Kita goyang-goyang, termasuk gawangan digoyang-goyang. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar gradiasi warnanya muncul, karakter-karakternya muncul. Nah, ini perlu digoyang-goyang. Untuk goyang-goyangnya di gawangan ini fleksibel, mau kanan, kiri, maju, mundur, monggo. Ini fleksibel. Untuk mewarangi memang kita butuh fokus. Kita juga memperhatikan bagaimana perubahan gradiasi warna pada bilahnya. Kita saksikan sudah ada beberapa perubahan. Untuk mewarangi ini fleksibel, jadi kita mainnya main feeling. Untuk terkait warangan ini apakah warangan tua, warangan nom, atau benar-benar perasan jeruk, itu fleksibel karena kita harus melihat kondisi bilahnya. Ini dengan warangan non, tentunya agar istilahnya ini lebih keluar materialnya. Ini dengan warangan yang tua nanti kurang bagus. Ini kita balik juga agar baliknya juga timbul gradiasi warnanya. Jadi untuk mewarangi itu juga harus dibolak-balik. Ini sudah terlihat bagaimana perubahan karakter materialnya. Untuk putut sajen seperti ini tidak ada pamor, memang materialnya yang bagus. Hasilnya nanti biasanya kalau putut sajen pusaka-pusaka lama ini hijau ngelumut atau hijau ngeletong biasanya seperti itu. Ini ada guratan-guratan ini karena lapisan besi di atas itu juga kritis sehingga terlihat seperti pamor, padahal bukan pamor ini. Kita goyang-goyang, kita balik lagi, saksikan saja sudah ada perubahannya. Jadi untuk mewarangi ini fleksibel, berkali-kali hingga dirasa cukup. Ini sudah terlihat material aslinya. Untuk mewarangi ini, kalau pewarang-pewarang yang menggunakan kimia, nyetel itu sebenarnya itu yaitu bukan karena
apa atau apa. Nah, ini ditangani dengan warangan yang bagaimana? Warangan tua, warangan muda, atau warangan yang benar-benar perasan jeruk murni. Kalau warangan Mangkukusuman seperti itu. Jadi kita lihat dulu bagaimana bilahnya. Jadi untuk menangani itu kita harus tahu karakter bilahnya, baru kita putuskan. Ini terkait warangan. Jika dirasa cukup, kita ambil lalu kita bersihkan dengan sabun. Kita bersihkan, kita oles-olesi sabun. Sudah kita oles-olesin jeruk. Ini kalau warangan kimia seperti ini langsung hilang. Warangan Mangkukusuman memang setelah diwarangi kita bersihkan dengan jeruk dan sabun colek. Lalu disikat-sikat. Kali ini intinya apa? Jadi kalau nanti kita jemur, kita bisa lihat gradasi warnanya bagaimana. Kalau kurang ya kita warangi lagi seperti itu. Ya, untuk warangan kimia kalau habis diwarangin di sabun seperti ini langsung hilang. Jadi percuma. Jadi warangan kimia tidak perlu disabun, dijemur dulu, baru nanti setelah selesai baru disabun. Kalau warangan alami setelah saya diwarangi lalu disabun, bedanya di situ. Jangan lupa yang menyukai tayangan ini monggo diklik like atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya, bisa diklik juga gambar loncengnya untuk mengikuti tayangan terupdate dari Om Agri Salatiga. Tentunya dukungan teman-teman semuanya membuat channel ini makin berkembang. Kembali lagi, setelah diwarangi kita bersihkan dengan jeruk dan sabun colek ini agar benar-benar bersih. Setelah bersih kita cuci, baru nanti kita jemur. Nah, memang warangan alami ini tergantung dengan matahari. Untuk proses warangan alami memang lumayan rumit. Setiap penanganan pada bilah itu berbeda. Itu karena setiap bilah keris itu material logamnya, besinya juga berbeda. Jadi harus tahu karakter bilahnya. Setelah dirasa bersih, baru kita cuci dengan air yang mengalir. Setelah bersih baru nanti kita akan jemur. Dicuci dengan air seperti ini terlihatnya warangannya hilang, sebenarnya tidak, makanya perlu dijemur dengan terik matahari agar kita akan mengetahui bagaimana hasil warangannya. Kita akan jemur dahulu agar benar-benar kering. Kering nanti kita akan mengetahui bagaimana hasil warangannya. Jika dirasa kurang ya perlu kita warangi lagi seperti itu. Jadi fleksibel. Untuk menjemur ini juga perlu kita bolak-balik. Jadinya menjemur pun kita juga harus perhatikan, harus benar-benar kering. Setelah dirasa cukup, tentunya kering, baru kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil warangannya. Sudah terlihat sangat syahdu sekali. Hijau lumut atau hijau meletong, nyemen, istilahnya seperti itu. Ini bilah yang luar biasa. Nah, seperti ini hasil warangan Mangkukusuman dengan bilah-bilah keris sepuh. Tentu hasilnya syahdu. Kalau warangan kimia terlihat hitam, kelengan. Ini bedanya di situ. Semoga tayangan ini juga bermanfaat. Terima kasih Mas Andi Nasution atas pemberian keris butut sajennya. Ini sudah diwarangi sehingga layak disimpan sebagai koleksi. Karena keris ini sudah diberikan pada saya, tentunya beliau berpesan memberikan amanah. Jika ada yang minat berniat untuk memahari, beliau berpesan jika berani dengan harga mahal suruh melepas. Nah, tentu hal ini juga perlu saya jaga amanah beliau.
Semoga dengan kita melihat tutur sajen seperti ini menambah wawasan. Salam budaya Tosan Aji. Rahayu. Omah Kris Salatiga. Buka Google, ketik Omah Kris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Kris Salatiga.